Ya, jelang 2 tahun kepemimpinan Jokowi memilih mengunjungi wilayah Indonesia bagian timur, yakni Papua. Ya, komitmen pemerataan pembangunan pun ditunjukkan dengan peresmian sejumlah infrastruktur penunjang seperti bandara dan infrastruktur kelistrikan. Hampir 2 tahun memimpin, Presiden Joko Widodo membuktikan komitmen dan janji kampanye untuk tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Sejak 2 tahun menjadi presiden, Jokowi tidak sedikit menghabiskan waktu dengan melakukan kunjungan kerja ke pelosok negeri. Kali ini, bumi Papua menjadi pilihan Jokowi untuk bertatapan langsung dengan masyarakat. Presiden berkunjung ke Sentani, Jayapura untuk meresmikan infrastruktur kelistrikan untuk mengatasi masalah pasokan listrik di Papua. Peresmian Bandara Nop Goliat di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, hingga peresmian kebijakan BBM satu harga Papua. Kita berharap bagi rakyat Papua, kebijakan BBM satu harga ini nanti bisa membantu menumbuhkan ekonomi, memperbaiki kesejahteraan, karena jelas bahwa biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik akan lebih murah, sehingga harga juga akan bisa diturunkan. Ini memang step by step, tahapan demi tahapan. Dan saya menyadari bahwa Pertamina juga mengeluarkan biaya yang besar untuk mensubsidi angkutan ini. Tetapi saya kira Pertamina juga bisa mengkompensasi dari usaha lain di bidang migas, ada cross subsidi, sehingga tadi di depan saya sampaikan bahwa mewujudkan keadilan itu betul-betul ada. Kunjungan ke Yahukimo, Papua pun menjadi catatan sejarah. Jokowi adalah Presiden RI pertama yang menginjakkan kaki di tanah Yahukimo dan bertemu dengan masyarakat. Harapan sederhana pun disampaikan anak bangsa yang antusias menyambut kedatangan Jokowi. Pak Presiden, tolong perhatikan kami anak-anak Papua. Papua lebih maju lagi. Masih ada 3 tahun bagi Jokowi, tentunya untuk merealisasikan program dan harapan Indonesia milik semua. Kami anak Papua mengucapkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dari Yahukimo, Papua, Jessica Wawor, Robi Pratama, Metro TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandar Udara Miangas yang terletak di Pulau Miangas. Miangas masuk ke Kabupaten Kepulauan Talaut yang berada di bagian paling utara Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan Bandara Miangas memiliki arti penting bagi pembangunan di daerah pulau terluar Indonesia. Diharapkan Bandara Miangas ini menjadi jalur distribusi pangan dan barang lain, terutama pada saat cuaca di perairan seputar pulau sedang dilanda angin kencang dan juga gelombang tinggi. Keberadaan Bandara Miangas ini nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepariwisataan di Pulau Miangas. Bandara Miangas dibangun oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2012 dengan biaya 275 miliar rupiah. Selain meresmikan Bandara Miangas, Presiden Jokowi juga meresmikan Bandara Tanjung Api yang berada di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, dan Bandara Kasiguncu di Poso, Sulawesi Tengah. Bandara Tanjung Api di Tojo Una-Una dibangun dengan dana sekitar 452 miliar rupiah dengan panjang runway 2.110 meter. Sedangkan Bandara Kasiguncu dibangun sejak tahun 2013 dengan panjang runway 1.850 meter menelan biaya 102 miliar rupiah. Kita ingin menjadikan pulau-pulau terdepan sebagai beranda Indonesia, bukan lagi hanya sebagai halaman belakang. Sehingga pulau-pulau terdepan seperti Miangas betul-betul kita perhatikan dan terus akan kita bangun.
kita memandang posisi Pulau Miangas bukan lagi sebuah pulau kecil di antara 17.000 pulau yang dimiliki oleh negara kita. Tapi Miangas adalah wajah terdepan Indonesia yang strategis. Pemirsa, peresmian Bandar Udara Miangas, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara hari ini adalah bagian dari janji kampanye Presiden Joko Widodo yang bercita-cita membangun konektivitas antar pulau dan intrapulau di Indonesia. Pulau Miangas adalah salah satu pulau terdepan wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara Filipina. Membangun bandara sebagai penghubung antar pulau menjadi bagian penting yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo. Selain bandara, Presiden juga meresmikan sejumlah fasilitas lain, yakni terminal penumpang Bandara Tanjung Api, Toko Una-Una, dan terminal penumpang Bandara Kasiguncung Poso. Dalam kunjungan kerjanya, Jokowi ditemani Ibu Negara Iriana Widodo. Di hari terakhir kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara, Presiden menekankan pentingnya konektivitas antar wilayah agar Indonesia dapat bersaing secara kompetitif. Kita ingin menjadikan pulau-pulau terdepan sebagai beranda Indonesia, bukan lagi hanya sebagai halaman belakang. Sehingga pulau-pulau terdepan seperti Miangas betul-betul kita perhatikan dan terus akan kita bangun. Dibaca di nawacita konkret dikatakan akan membantu KPK. Saya nggak apa-apa katakan Presiden Koba. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala genap berusia 2 tahun pada 20 Oktober 2016. Dalam bentang waktu tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan tugas-tugasnya, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di negeri ini. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Tercatat, Presiden Jokowi sudah 2 kali merombak kabinetnya. Pergantian pembantu presiden itu pertama kali dilakukan pada Agustus 2015. Ada 6 menteri yang diganti, 3 menteri koordinator, dan 3 menteri yang memiliki fungsi teknis. Belum genap 1 tahun setelah bongkar pasang menteri, pada Juli 2016, pemerintahan Jokowi JK kembali mengubah susunan kabinetnya. Ada 8 menteri yang lengser saat itu. 2 tahun terakhir, Presiden Jokowi juga memperlihatkan kemampuannya mengurangi intervensi elit partai pendukung dalam menentukan kabinet. Pada bidang politik, Jokowi telah 2 kali mengganti Menko Polhukam, mulai dari Tejo Edi Purdiatno, Luhut Binsar Panjaitan, dan hingga sekarang, Wiranto. Jokowi juga mengurangi kekuatan elit partai dengan mengganti Sudirman Said dari Kementerian ESDM. Dalam kasus ini, teguran Jokowi atas ulah Ketua DPR Setia Novanto ampuh. Setia Novanto akhirnya lengser dari kursi Ketua DPR melalui sidang Mahkamah Kehormatan DPR. Saya nggak apa-apa katakan Presiden Koba, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Namun Jokowi bukan tanpa cacat pada bidang politik. Archandra Tahar yang dilantik Jokowi sebagai pengganti Sudirman Said ternyata tersangkut kasus dui kewarganegaraan. Presiden dan Sekretariat Negara dianggap kurang hati-hati memilih Archandra Tahar yang akhirnya dicopot setelah 20 hari dilantik sebagai Menteri ESDM. Memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar
dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain Jokowi disenangi publik, kekuatan politik yang telah diraihnya memudahkannya mengatasi dinamika politik kasus Archandra Tahar. 2 tahun terakhir, Jokowi telah mampu meredam gejolak politik dengan merangkul parpol hingga mayoritas di DPR. Terakhir, 14 Oktober lalu, Ignatius Jonan dilantik sebagai Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral atau ESDM, sementara Wamen dijabat Archandra. Saya yakin keduanya adalah figur-figur profesional yang tepat, yang berani, yang punya kompetensi untuk melakukan reformasi besar-besaran di ESDM. Pasangan Joko Widodo Yusuf Kala kemudian merancang dan mengusung 9 agenda prioritas sebagai target kerja Presiden dan Wakil Presiden. 9 program itu disebut Nawacita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kini di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berkomitmen membangun infrastruktur di Indonesia. Seakan tak ingin ingkar janji, dalam 2 tahun di masa pemerintahannya, upaya membangun infrastruktur terus digenjot. Pemerintah meyakini dengan menggenjot pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di bawah komando Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam 2 tahun telah tercipta beberapa mahakarya. Di antaranya, untuk program ketahanan air, pemerintah telah membangun 13 waduk pada tahun 2015, 8 waduk pada tahun 2016, dan menargetkan 49 pembangunan bendungan hingga tahun 2019. Sementara pembangunan jalan tol selama tahun 2015 baru mencapai 153 km. Hingga tahun 2019, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, dan di tahun 2018, sejumlah ruas tol ditargetkan selesai. Di antaranya, Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera bagian selatan, Tol Palembang Indralaya, dan Tol Samarinda Balikpapan. Infrastruktur ini tidak hanya, kalau dari segi penganggaran, tidak hanya dilakukan oleh APBN atau belanja modal dari APBN, tapi kita harus mulai berpikir atau lebih agresif berpikir melibatkan swasta dan BUMN. Bagi pemerintahan di Kabinet Kerja, pembangunan infrastruktur ialah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Meski demikian, infrastruktur bukanlah sulap yang bisa langsung dirasakan manfaatnya untuk rakyat dan menjadi investasi di masa depan yang akan menghadirkan kemajuan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Selama 2 tahun menjalani pemerintahan, Presiden Jokowi juga dianggap belum menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam bidang hukum. Ini terkonfirmasi dari belum adanya kebijakan khusus di bidang hukum sesuai yang diamanatkan Nawacita keempat, yakni reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Harus diakui, dalam menjalankan pemerintahan, Presiden masih terkonsentrasi pada ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Presiden mengakui ketidakpastian hukum masih terjadi dalam praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya menyadari bahwa cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktek penyelenggaraan negara maupun dalam realita kehidupan rakyat sehari-hari. Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Sementara dari sisi anggaran penegakan hukum, pemerintah belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap 4 lembaga vital penegak hukum, yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 4 institusi penegak hukum tersebut, hanya Polri yang relatif mendapat anggaran besar. Kita pernah punya pengalaman misalnya bagaimana KPK pernah porak-poranda di
di era ini kan, di era 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Padahal kalau dibaca di Nawacita, konkret dikatakan akan membantu KPK, akan melindungi KPK, dan tidak boleh ada upaya yang berujung pada pelemahan KPK. Selain dari sisi anggaran, kesengkarutan peradilan di negeri ini juga menjadi catatan buruk penegakan hukum. Sebut saja sorotan terhadap Mahkamah Agung, terutama terkait maraknya kasus yang melibatkan sejumlah pejabat di Mahkamah tertinggi peradilan tersebut. Namun demikian, kalangan parlemen memberi apresiasi terhadap pencapaian pemerintah di bidang hukum pada aspek sinergitas antar lembaga penegakan hukum. Mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya adalah satu harapan dalam nawacita keempat. Kita amat berharap kebijakan Presiden pada bidang hukum yang menurut rencana akan diumumkan Presiden Oktober ini dapat memperkuat sistem penegakan hukum. Dalam 2 tahun menjalani pemerintahan, Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala kian kuat menguasai bidang politik. Dukungan politik yang semakin kuat di parlemen juga memudahkan Jokowi JK meloloskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang amnesti pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun ini bisa mencapai angka 5,1%. Angka ini masih lebih baik dibandingkan seluruh tahun 2015 yang hanya tumbuh 4,8%. Selain itu, angka inflasi juga masih akan tetap terjaga sesuai perkiraan, yaitu di angka 4%, bahkan bisa di bawah angka tersebut. Tax amnesty untuk tahun ini tentu diharapkan bisa menambah dari suasana ekonomi yang sebetulnya cukup tertekan dari sisi global maupun dari sisi harga komoditas yang menurun, sehingga bisa diharapkan mengurangi adanya kebutuhan finansial yang cukup besar untuk tahun anggaran 2016. Realisasi program amnesti pajak rupanya turut mendorong kinerja nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardoyo menyebut, dana repatriasi dalam valuta asing banyak yang dikonversi ke dalam rupiah, sehingga membuat rupiah perkasa. Sejak dimulainya program amnesti pajak tahap pertama, di pertengahan bulan Juli, nilai tukar rupiah memang menunjukkan tren penguatan. Bahkan nilai tukar rupiah sempat menyentuh level 12.900 per dolar. Tapi di Indonesia itu, yang dana masuk untuk repatriasi, itu juga ada yang tetap mau pegang dalam dolar, ada yang setuju untuk valuta asingnya dikonvert jadi rupiah. Nah, kemarin itu banyak perusahaan yang mengkonvert dolarnya ke rupiah. Jadi supply daripada dolar itu besar, otomatis rupiah menguat gitu. Pemerintah menetapkan target tinggi mencapai 165 triliun rupiah untuk tarif tebusan dan 1.000 triliun rupiah untuk dana repatriasi. Hal ini sempat dianggap tak masuk akal dan mendapat banyak keraguan dari berbagai kalangan. Bank Indonesia sempat memprediksi dana tarif tebusan hanya mampu menembus 18 triliun rupiah sampai akhir tahun 2016 dan tambahan 3 triliun rupiah pada tahun 2017. Memasuki periode kedua program amnesti pajak, pemerintah diharapkan bisa mereformasi data perpajakan di tanah air dan mengoptimalkan dana yang sudah diraih pada periode pertama. Menurut ekonom Lana Sulistianingsih, dana uang tebusan yang sudah tercatat harus segera digunakan agar tidak mengendap di rekening pemerintah atau perbankan. Perlu setelah selesai tahap ini, mereka yang repatriasi ini diberikan semacam sosialisasi gitu ya, bahwa dana ini sebaiknya digunakan untuk menggerakkan sektor real. Bisa juga digunakan sebagai untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, mencatat 95% pengusaha besar sudah mengikuti amnesti pajak pada periode tahap pertama, sementara sisanya akan ikut pada periode kedua ini.
Wakil Ketua Apindo, Suryadi Sasmita mengungkap, kedepannya Apindo akan lebih fokus mengajak para pengusaha-usaha mikro kecil menengah UMKM. Ada real benar-benar orangnya UKM dan UMKM, ada yang berkedok UKM. Ini penting sekali. Karena yang berkedok itu mereka memakai UMKM atau UKM 4,8 miliar per tahun itu dia punya turnovernya. Itu sebenarnya punya rumah di luar negeri banyak. Ya, ini kan yang berkedok, ya. Itu jumlahnya cukup besar. Nah, inilah yang kita akan harapkan mereka sadarlah. Bursa Efek Indonesia mendorong perusahaan untuk mencatatkan diri sebagai emiten di pasar saham seiring dengan prediknya banyak dana mengalir ke pasar modal. Jadi teman-teman calon emiten kesempatan besar akan ada dana dari mulai hasil tax amnesty, dana pensiun, asuransi, perkembangannya, dan reksadana sekitar 100 triliun saham dibutuhkan. Pada periode kedua pengampunan pajak, Presiden Joko Widodo mengimbau agar wajib pajak memulangkan dana ke tanah air melalui skema repatriasi. Jokowi memastikan pemerintah siap melindungi aset yang sudah masuk ke Indonesia melalui revisi Undang-Undang Perpajakan. Artinya yang belum repatriasi, silakan gunakan kesempatan ini. Yang belum deklarasi juga silakan gunakan kesempatan. Di sisi lain, World Economic Forum atau WEF merilis hasil Global Competitiveness Index tahun 2016-2017. Dari survei atas 138 negara tersebut, peringkat Indonesia turun dari nomor ke-37 ke urutan 41. Posisi ini lebih baik dari Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, dan Brunei. Namun masih di bawah Malaysia dan Thailand, sejumlah faktor menjadi penghambat daya saing Indonesia. Di antaranya adalah korupsi, kelayakan infrastruktur, efisiensi birokrasi, pasar tenaga kerja, dan kesiapan teknologi. Biaya produksi masih tinggi karena maraknya pungli yang juga harus ditanggung dunia usaha yang kemudian membebankannya pada konsumen. Pungli seakan sudah berurat berakar di Indonesia. Pengamat kebijakan publik menyatakan hal ini tidak terlepas dari sejarah panjang masa lalu. Di Indonesia seakan sudah menjadi bagian budaya. Perlu waktu panjang untuk mengubah budaya yang tidak sehat ini. Yang penting kalau presiden pesan tidak pungli, presidennya tidak pungli. Menterinya tidak pungli, wapresnya tidak pungli, menterinya tidak pungli, dirjennya dan seterusnya sampai bawah tidak pungli. Karena kalau cuma dihabisin di bawah atasnya enggak. Ini kan yang itu eselon 4. Siapa yang yakin eselon 3, eselon 2, eselon 1, menterinya dan seterusnya tidak main pungli. Itu yang harus dicontoh. Kini, operasi pemberantasan pungli yang dicanangkan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak hanya menjadi giat pemberantasan sesaat. Masyarakat Indonesia menantikan negeri tanpa pungli yang bisa menjadi pendorong bangsa ini untuk lebih maju secara mental dan material.